Selamat datang di PowerPoint Perkembangan Peserta Didik. Saya Angela Ariska dari jurusan PK PAUD Offering A5 akan membawakan materi dengan tema Perkembangan Moral dan Spiritual. A. Definisi perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Secara etimologi, istilah moral berasal dari bahasa Latin mos, moris, yang artinya adat istiadat, kebiasaan, cara, tingkah laku, kelakuan. Mores yang artinya adat istiadat, kelakuan, tabiat, watak, akhlak. Sedangkan moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral. Nilai-nilai moral ini antara lain seruan untuk berbuat baik kepada orang lain atau larangan untuk tidak berbuat kejahatan kepada orang lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa moral merupakan tingkah laku manusia yang berdasarkan atas baik buruk dengan landasan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Hal ini dikemukakan oleh Santrok pada tahun 2002. Perkembangan moral juga merupakan perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan anak berkenaan dengan tata cara, kebiasaan, adat, atau standar nilai yang berlaku dalam kelompok sosial. Anak-anak ketika dilahirkan tidak memiliki moral atau immoral, akan tetapi dalam dirinya terdapat potensi moral yang siap untuk dikembangkan. Melalui pengalamannya berinteraksi dengan orang lain, seperti orang tua, saudara, teman sebaya, atau guru, anak belajar memahami tingkah laku mana yang buruk atau tidak boleh dilakukan, dan mana yang baik atau boleh dilakukan, sehingga terjadi perkembangan moral anak tersebut. Definisi spiritual. Spiritual berasal dari bahasa Latin spiritus, yang berarti nafas atau udara. Spirit memberikan hidup, menjiwai seseorang. Mempunyai kepercayaan atau keyakinan berarti mempercayai atau mempunyai komitmen terhadap sesuatu atau seseorang. Konsep kepercayaan mempunyai dua pengertian. Yang pertama, kepercayaan didefinisikan sebagai kultur atau budaya dan lembaga keagamaan seperti Islam, Kristen, Buddha, dan lain-lain. Yang kedua, kepercayaan didefinisikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan ketuhanan, kekuatan tertinggi, orang yang mempunyai wewenang atau kuasa, sesuatu perasaan yang memberikan alasan tentang keyakinan atau belief, dan keyakinan sepenuhnya atau action, harapan atau hope. B. Teori-teori dari perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Teori perkembangan moral. Yang pertama, penalaran prakonvensional. Pada tingkatan terendah ini, individu tidak menunjukkan adanya internalisasi nilai-nilai moral. Penalaran moral dikendalikan oleh faktor internal, yakni hadiah, pujian. Yang kedua, penalaran konvensional. Pada tingkatan ini, individu melakukan kepatuhan berdasarkan standar pribadi yang diperoleh atau diinternalisasi dari lingkungan atau orang lain. Pada tingkatan kedua ini dipilah menjadi dua tahap, tepukan bahu atau sebaliknya berupa cacian, makian, kritik, dan hukuman. Yang ketiga, penalaran pons konvensional. Tingkatan tertinggi dari perkembangan moral adalah diinternalisasikannya standar moral sepenuhnya dalam diri individu tanpa didasarkan pada standar orang lain. C. Proses perkembangan moral dan spiritual pada peserta didik. Setiap aspek perkembangan peserta didik memiliki tahapan atau proses hingga mencapai suatu tahapan atau tingkatan yang matang, yaitu yang pertama, pendidikan langsung. Melalui penanaman pengertian tentang tingkah laku yang benar dan salah atau baik dan buruk oleh orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya. Di samping itu, yang paling penting dalam pendidikan moral ini adalah keteladanan dari orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya dalam melakukan nilai-nilai moral. Yang kedua, identifikasi. Dengan cara mengidentifikasi atau meniru penampilan atau tingkah laku moral seseorang yang menjadi idolanya,
seperti orang tua, guru, artis, atau orang dewasa lainnya. Yang ketiga, proses coba-coba atau trial dan error. Dengan cara mengembangkan tingkah laku moral secara coba-coba. Jika tingkah laku tersebut mendatangkan pujian atau penghargaan, maka akan terus dikembangkan. Sementara tingkah laku yang mendatangkan hukuman atau celaan, maka akan dihentikan. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Yang pertama, tingkat harmonisasi hubungan antara orang tua dan anak. Yang kedua, banyak model atau orang-orang dewasa yang simpatik, teman-teman, orang-orang yang terkenal, dan lain-lain yang diidentifikasi oleh anak sebagai gambaran-gambaran ideal. Yang ketiga, lingkungan meliputi segala unsur lingkungan sosial yang berpengaruh. Yang tampaknya sangat penting adalah unsur lingkungan berbentuk manusia yang langsung dikenal atau dihadapi oleh seorang sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu. Yang keempat, tingkat penalaran, di mana perkembangan moral yang sifatnya penalaran menurut Kohlberg dipengaruhi oleh perkembangan nalar sebagaimana dikemukakan oleh Piaget. Makin tinggi tingkatan penalaran seseorang menurut tahapan-tahapan perkembangan. Yang kelima, interaksi sosial dalam memberikan kesepakatan pada anak untuk mempelajari dan menerapkan standar perilaku yang disetujui masyarakat, keluarga, sekolah, dan dalam pergaulan dengan orang lain. Hal ini dikemukakan oleh Yusuf pada tahun 2011 dan Piaget. Makin tinggi pula tingkat moral seseorang. Yang E. Dampak perkembangan moral dan spiritual perkembangan peserta didik pada pendidikan. Yang pertama, manusia pada umumnya berkembang sesuai dengan tahapan-tahapannya. Ketika individu memasuki usia sekolah, yakni antara 7 sampai dengan 12 tahun, individu tersebut disebut sebagai peserta didik yang berhubungan dengan proses cara pembelajaran yang diharapkan harus sesuai dengan tahapan perkembangan anak, yakni memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, programnya disusun secara fleksibel dan tidak kaku serta memperhatikan perbedaan individual anak. Yang kedua, tidak dilakukan secara monoton, tetapi disajikan secara variatif melalui banyak aktivitas. Yang ketiga, melibatkan penggunaan berbagai media dan sumber belajar sehingga memungkinkan anak terlibat secara penuh dengan menggunakan berbagai proses perkembangannya. Sekian dan terima kasih.